Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agika Nisa Fadila dengan NPM 1942164. Saya dari kelas 6 AKMD. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Nila selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas topik yang bertema utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya butuh melakukan interaksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki keberagaman kebudayaan dan juga selalu menciptakan berbagai macam ide. Nah, untuk melakukan interaksi dengan sesamanya, sangat dibutuhkan sesuatu hal yang dapat mengungkapkan apa yang ingin disampaikan dan juga dapat dimengerti. Nah, bahasa merupakan salah satu unsur yang paling penting dan menjadi alat komunikasi. Dan bahasa juga menjadi unsur yang penting dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti yang sudah kita ketahui, di mana terdapat 3 bahasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Arti dari bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi Indonesia. Bahasa nasional sendiri merupakan bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Sedangkan bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan atau dijadikan sebagai alat komunikasi di beberapa daerah tertentu, di mana dalam setiap daerah memiliki bahasa yang berbeda-beda. Sedangkan bahasa asing merupakan bahasa yang dikuasai oleh bahasawan yang biasanya melalui pendidikan formal dan yang secara sosiokultural tidak dianggap bahasa sendiri. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari apa sih keutamaan dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, di mana mempelajari bahasa Indonesia sangat penting bagi kita karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan di negara Indonesia. Fungsi dari bahasa Indonesia adalah menjadi lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga antar daerah, dan sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa. Nah, bahasa Indonesia ini juga memiliki peran yang vital di masyarakat umum dan nasional, sehingga antar masyarakat Indonesia dapat berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman, di mana hal ini dapat memicu perbedaan pendapat dan juga perbedaan latar belakang sosial. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita untuk melestarikan bahasa daerah. Nah, jadi ada beberapa langkah seperti yang sudah terlihat di sebelah sini. Yang pertama itu membentuk komunitas belajar bahasa daerah. Yang kedua, memiliki keinginan untuk belajar bahasa daerah, membuat karya menggunakan bahasa daerah, dan yang terakhir membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tidak hanya kita perlu mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa daerah, kita juga perlu menguasai bahasa asing karena bahasa asing itu diperlukan untuk bersaing di era globalisasi dan pasar bebas. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa menguasai bahasa asing dengan cepat? Yang pertama itu mempelajari bahasa asing secara otodidak. Yang kedua, mempelajari kosakata dalam bahasa asing. Yang ketiga, rajin menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita harus percaya diri. Yang kelima, itu kita harus menjaga kualitas dan kuantitas dalam mempelajari bahasa asing. Dan yang terakhir, kita juga perlu mencari teman dari negara lain guna mengimprove kemampuan bahasa asing. Kemudian ada beberapa simpulan yang saya ingin sampaikan dari topik ini. Yang pertama, bahasa persatuan bangsa Indonesia harus didukung oleh kemampuan masyarakat dalam berbahasa yang baik. Dan yang kedua, generasi muda diharapkan dapat terus melestarikan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah karena itu merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia di mana harus tetap dijaga eksistensinya di era global seperti saat ini. Dan yang ketiga itu mempelajari bahasa asing itu sebagai langkah untuk berkompetisi dengan negara lain. Kemudian juga ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu kita harus meningkatkan motivasi dalam mempelajari bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa daerah, ataupun bahasa asing. Dan yang kedua, bahasa perlu diberi peluang besar guna pengembangan bahasa Indonesia sehingga bahasa Indonesia tetap menunjukkan keindonesiaannya. Dan yang ketiga, dukungan dari pemerintah guna meningkatkan pendidikan bagi generasi. Saya rasa sekian penjelasan dari saya mengenai 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.